Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Sadia, mahasiswi semester 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Kelas 03 PPKP 003 untuk memenuhi tugas akhir pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Sulastri SPDMH. Di sini saya akan memaparkan materi PPKN kelas 9 SMP semester 2 dengan KD 3.4, yaitu menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Baik, di sini juga ada rumusan pembelajaran, yaitu CABD, Condition, Behavior, Audience, dan Degree. Condition di sini setelah menonton video tarian daerah, Behavior menjelaskan atau C2, Audience peserta didik, Degree menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, bangsa, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di sini juga ada CABD. Setelah menonton video pertunjukan tarian daerah, siswa dapat menjelaskan prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama dalam Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi atau biasa disebut dengan IPK, yaitu 3.4.1 menjelaskan makna persatuan dalam keberagaman. Yang kedua ada 3.4.2 menjelaskan prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga ada 3.4.3 mengidentifikasi permasalahan yang muncul dari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang keempat 3.4.4 mengimplementasikan upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Baik, dari indikator pencapaian kompetensi tersebut juga memiliki tujuan pembelajaran, di mana yang pertama ada 3.4.1 yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna persatuan dalam kebangsaan. Yang kedua ada 3.4.2 peserta didik mampu menjelaskan prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga ada 3.4.3 peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan yang muncul dari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang keempat, 3.4.4 peserta didik mampu mengimplementasikan upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Pada KD 3.4 ini memiliki 4 materi, yaitu yang pertama ada makna persatuan dalam kebangsaan. Yang kedua ada makna persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga ada permasalahan yang muncul dari keberagaman suku, agama, dan ras, dan antar golongan. Yang terakhir ada upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, mari kita saksikan terlebih dahulu video tarian daerah yang akan saya tampilkan. Baik, di sini saya akan langsung memaparkan materi yang pertama, yaitu makna persatuan dalam kebangsaan. Dalam makna persatuan dan kebangsaan ini juga memiliki makna persatuan dalam kebangsaan ini juga memiliki makna, yaitu persatuan dalam kebangsaan merupakan kesadaran dan komitmen warga negara untuk mencapai tujuan bersama dan memelihara keutuhan negara meskipun adanya perbedaan budaya. Ini melibatkan solidaritas, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman sebagai landasan bagi kemajuan bersama. Dengan membangun identitas nasional yang kuat, persatuan menciptakan dasar untuk masyarakat yang stabil dan maju, didukung oleh prinsip keadilan
dan partisipasi aktif dalam pembangunan. Selanjutnya ada pendapat para ahli yaitu Benedict Audison dan Eric Hobson. Persatuan bangsa dipengaruhi oleh peristiwa sejarah, perjuangan bersama, dan narasi identitas nasional yang diceritakan dan diingat secara kolektif. Ada juga dari Clifford Kersey dan Franz Boas. Persatuan dipahami melalui ritual, simbol, dan praktik kebudayaan bersama yang menimbulkan rasa solidaritas dan identitas nasional. Selanjutnya ada juga makna suatu persatuan bangsa. Yang pertama ada historis. Persatuan dapat ditemukan dalam pemahaman bersama terhadap sejarah suatu bangsa. Yang kedua ada kultural. Kebangsaan seringkali terkait dengan bahasa dan budaya bersama, memelihara keberagaman budaya tetapi juga mengidentifikasi elemen-elemen yang bersama dapat membantu menciptakan ikatan yang kuat. Yang ketiga ada politis. Menjamin hak dan kewajiban yang sama bagi semua warga negara adalah landasan penting bagi semua warga negara, adalah fondasi penting persatuan politis. Keadaan dan kesetaraan di mata hukum mendukung persatuan dalam keberagaman. Yang terakhir ada sosial, yaitu persatuan dalam masyarakat dapat dicapai melalui solidaritas sosial di mana warga negara saling peduli dan mendukung satu sama lain, terlepas dari perbedaan. Di sini juga ada sifat-sifat persatuan. Yang pertama ada cinta tanah air. Yang kedua ada Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga ada Repa Korban. Yang terakhir ada semangat gotong royong. Di mana semangat gotong royong ini nilai kearifan lokal yang menekankan kerjasama dan kebersamaan dalam mencapai tujuan. Materi yang kedua atau materi yang selanjutnya ini ada makna persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Di sini juga memiliki makna persatuan dalam keberagaman mengacu pada usaha untuk memahami toleransi dan keberagaman sama antar kelompok, suku, agama, ras, dan golongan. Ini juga mencakup penghormatan terhadap perbedaan, menciptakan kesetaraan, membangun solidaritas, dan mengatakan dan meningkatkan komunikasi. Dengan memahami hak asasi manusia, menghargai identitas budaya, serta kesadaran akan kesejahteraan bersama, masyarakat dapat membentuk lingkungan institutif yang mempromosikan kerjasama positif dan kehidupan yang adil bagi semua. Di sini juga ada pertanyaan tentang kenapa SARA ini bisa muncul. Faktor pendorong dan ada juga faktor penghambat dari munculnya SARA tersebut. Yang pertama ada faktor pendorong. Perbedaan latar belakang sosial budaya itu juga dapat memicu kemunculan SARA tersebut. Yang kedua ada pemahaman yang kurang terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ketidakmerataan pembangunan. Ada juga dari faktor penghambat. Faktor penghambat ini ada rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua ada pemahaman yang mendalam terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada pembangunan yang merata. Jadi dari kedua faktor tersebut, ada faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut, itu yang menjadi itu yang memicu kemunculan SARA tersebut. Di sini juga ada cara memaknai persatuan dalam menghormati bangsa. Lakukan dan jangan lakukan. Yang
pertama dari lakukan. Kita harus melakukan atau memahami dengan sungguh-sungguh sejarah budaya bangsa serta menghargai keberagaman yang ada. Yang kedua ada berkontribusi pada keharmonisan masyarakat dan berpartisipasi dalam kegiatan yang memperkuat persatuan dan menjalin dialog antar kelompok. Yang ketiga, yang selanjutnya ada jangan lakukan. Dari jangan lakukan ini menghindari tidak adanya atau sikap yang merugikan atau merendahkan nilai-nilai budaya atau identitas nasional. Ada juga mencegah prasangka diskriminasi atau sikap eksekutif yang dapat merusak rasa hormat terhadap bangsa dan keberagaman dalam masyarakat. Selanjutnya di sini juga ada menjaga sikap dalam menghargai persatuan. Di sini menjaga sikap dalam menghargai persatuan berarti mengakui dan menghormati perbedaan individu dan kelompok serta kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa cara untuk menjaga sikap ini adalah di antara lain menghargai keberagaman termasuk toleransi, empati, dan kesetaraan. Yang kedua ada melakukan komunikasi yang terbuka dan jujur, termasuk mendengarkan dengan mengungkapkan pendapat secara konstruktif dan menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga, bekerja sama untuk tujuan bersama, termasuk mencari titik temu, berkompromi, dan bergotong royong. Yang terakhir, menolak diskriminasi dan prasangka termasuk mengutamakan atau mengutuk semua bentuk diskriminasi, mendidik diri sendiri dan orang lain serta bersikap proaktif. Menjaga sikap dan menghargai persatuan adalah proses yang berkelanjutan. Ini membutuhkan usaha dari sikap setiap individu dan kelompok untuk terus berjalan atau belajar tumbuh dari bekerja sama tersebut. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.